Halo, selamat sore Sobat Arisanti. Saat ini kita masih menunggu ya untuk Sobat Arisanti lainnya bergabung bersama di live Instagram kami sore hari ini. Nah, jadi sore hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan dokter spesialis paru kita di RS Arisanti. Topik kita pada IG Live hari ini yaitu kenali gejala dan pencegahan penyakit tuberkulosis. Nah, tema yang diangkat ini yaitu berhubungan dengan memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh tepat pada hari ini yaitu tanggal 24 Maret 2023. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Ayu yang akan menemani Sobat Arisanti untuk berbincang-bincang bersama dengan Dr. Dia spesialis paru. Nah, nanti kalau misalnya Sobat Arisanti ada yang mau bertanya, silakan bisa menaruh pertanyaannya di question box atau bisa komen di bawah ini ya. Oke, kita sekarang akan invite Dr. Dia spesialis paru ya. Baik, Dokter Dia sudah bergabung nih. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita yang sudah bergabung di live Instagram sore hari ini, yaitu Dr. Putu Dia Widianingsih, spesialis paru. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya dok? Sehat? Halo, selamat sore. Sehat-sehat. Saya Dokter Dia, spesialis paru di Rumah Sakit Arisanti. Baik dokter, sebelumnya terima kasih banyak ya dok, sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama Sobat Arisanti dan juga berbagi ilmu nih yang sangat menarik, topiknya yaitu kenali gejala dan pencegahan penyakit tuberkulosis. Oke dokter, kita langsung aja ya dok ya mulai sharingnya. Kita juga sudah ngumpulin beberapa pertanyaan baik dari Instagram maupun Facebook yang nantinya akan kita bacakan satu persatu dan nanti akan kita bahas satu persatu ya dok ya. Oke. Baik, dipersilakan Dokter Dia untuk sharing informasi mengenai topik bahasan kita, yaitu penyakit tuberkulosis. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Halo semuanya yang menonton IG Live sore hari ini. Mohon maaf nanti kalau ada kacauan atau kesalahan karena ini pertama kali saya IG Live. Jadi hari ini kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2023. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sangat banyak ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Yang paling sering sih memang di negara berkembang. Akan tetapi kasusnya memang kadang gampang ditemukan, kadang sulit untuk ditemukan. Jadi memang tuberkulosis ini bisa menyerang seluruh organ. Yang paling sering sih memang yang terkena paru ya. Kemudian akan tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa ada di kelenjar, terus kemungkinan bisa ada di tulang, di otak, dimanapun. Jadi ini adalah the great mimicry disease. Jadi dia bisa manifestasi atau bisa datang dengan keluhan berbagai macam. Keluhan yang paling sering sekali sih adalah batuk. Biasanya batuknya lama, nggak sembuh-sembuh, dikasih obat batuk hilang, obat batuknya sudah berhenti diminum, muncul lagi batuknya. Kadang bisa ada batuk darah, tapi yang pasti berat badan tuh pasti selalu turun. Kalau dia menyerang organ yang bukan paru, organ yang lain, biasanya seringkali ada pembesaran kelenjar, begitu. Jadi kelenjarnya membesar, ada benjolan, biasanya di daerah leher, atau di daerah ketiak, atau di daerah lipatan paha. Kelenjar ini seringkali malah pada anak-anak muda atau anak-anak kecil, jadi seringkali tidak terlewat lah karena memang bukan sesuatu yang gawat begitu terlihatnya, jadi terlewatkan. Kadang batuk juga kan, siapa sih yang nggak batuk hari-hari ini ya, kayaknya hampir semua orang batuk, jadi seringkali terabaikan. Jadi hari ini mumpung di tuberkulosis sedunia, saya mengajak semua orang untuk lebih aware kalau misalnya sudah ada batuk lebih dari 2 minggu, apalagi sudah dikasih obat terus belum sembuh, disertai dengan berat badan turun, mungkin ada keringat malam atau demam sumber, mohon segera memeriksakan diri ke dokter. Itu aja sih ya, intinya. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya dok ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya dok ya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaannya. Di mana saya pertama akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini dok melalui DM Instagram. Untuk pertanyaan pertama yaitu, selamat sore dok, apa saja ya dok tanda-tanda bahwa seseorang tersebut terkena penyakit TBC? Apa saja tanda dan gejala kalau kita sudah terkena tuberkulosis begitu ya? Sinyalnya agak Iya betul dok. tergantung dari organ yang terkena. Kalau misalnya organ yang terkena adalah paru, umumnya gejala atau tanda penyakit tuberkulosis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada batuk, batuknya biasanya lebih dari 2 minggu. Seringkali sudah bercampur dengan darah, walaupun tidak harus nyeplok banyak begitu darahnya ya, darah sedikit-sedikit, walaupun aslinya dingin tapi tetap keringetan, tuh salah satu tanda gitu ya. Terus kemudian berat badannya turun, nafsu makan juga turun. Itu kalau terkenanya di paru. Tapi kalau terkenanya di organ lain, sesuai dengan organ yang terkena, yang pasti organ yang terkena itu pasti akan membengkak sebagai salah satu respon gitu ya. Kalau dia kenanya di kelenjar, biasanya paling sering sih, paling terasanya sih di kelenjar leher ya, di bagian sini ada berbenjol-benjol gitu ya, berbiji-biji, kita sebutnya seperti biji tasbih begitu. Biasanya kalau pembesaran kelenjar sih lebih sering pada usia muda, bahkan sampai anak-anak gitu ya, karena daya tahan tubuh ya.
Terus habis itu berat badannya, kalau pada anak-anak seringkali kita mendapati, kok berat badannya nggak naik ya anak saya gitu ya, nafsu makan juga kurang gitu, disertai dengan gejala-gejala lain, dan pembesaran kelenjar itu salah satu tanda dan gejala dari tuberkulosis. Akan tetapi bukannya langsung pasti ya kita memvonis orang tuberkulosis, perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Tidak ada salahnya kita memeriksakan diri, tahu lebih cepat, diobati lebih cepat, hasilnya pasti lebih baik dibandingkan tahunya sudah terlambat, TBC-nya sudah parah gitu, karena TBC memang ada tingkat keparahan. Kalau dia hanya yang ringan begitu, kita tinggal minum obat 6 bulan, sudah selesai semuanya. Banyak sekali pasiennya, dan memang Indonesia salah satu negara yang endemis ya tuberkulosis. Kalau nggak salah kita sekarang sudah ranking kedua, ranking ketiga gitu ya. Sayangnya rankingnya untuk yang seperti ini ya, ranking tuberkulosis juara gitu ya, nomor 2 atau nomor 3 kalau saya nggak salah di dunia. Baik, saya simpulkan sedikit untuk tanda-tanda bahwa orang terkena penyakit tuberkulosis khususnya pada paru, di mana orang tersebut akan mengalami batuk yang kemungkinan lama, baik disertai dengan bercak darah atau juga penurunan berat badan, keringat malam hari ya dok ya. Baik dok, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Selamat sore dokter, pertanyaan saya adalah apakah setiap orang yang mengalami batuk berdarah itu berarti menderita TBC dok? Wah, kalau pertanyaannya dibalik begini agak sulit ya, karena memang batuk darah itu walaupun merupakan salah satu tanda utama tuberkulosis, tapi sebenarnya dia bisa muncul juga di penyakit-penyakit yang lain. Kadang-kadang darah pada saat dibatukkan itu bisa dari berbagai macam sumber. Tidak bisa langsung disimpulkan begitu ada orang batuk darah terus, oh pasti tuberkulosis. Nggak bisa begitu, jadi memang butuh pemeriksaan minimal dok ya. Kita harus mengecek dahaknya terlebih dahulu. Jadi kalau batuk yang ada darahnya itu, dahak yang berisi darah itu akan kita cek, namanya cek gen expert atau tes cepat molekuler, itu sudah gratis di seluruh rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah terutama yang berafiliasi dengan dinas kesehatan, itu sudah bisa dilakukan gratis, nggak perlu bayar, bahkan puskesmas juga sudah bisa. Itu terus kemudian kita screeningnya lagi yang lain, kita evaluasi dari fotologi gitu. Jadi tidak langsung kita polis orangnya, akan tetapi pada saat itu terjadi itu ada yang pasti itu ada kelainan. Jadi kita harus lebih waspada gitu ya. Iya dok. Oke, sudah jelas banget ya Sobat Arisanti, apakah orang tersebut kalau misalnya batuk berdarah, apakah menderita TBC atau tidak, itu kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang telah tadi dijelaskan oleh dokter Dia, bisa melakukan pemeriksaan gen expert untuk mendiagnosa secara pasti, jadi tidak bisa langsung memvonis orang tersebut terkena TB atau tidak ya dok ya. Oke, dokter Dia masih bersambung bersama kami dok? Masih. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya, ini pertanyaan menarik nih dok. Hai dokter, penyakit TBC menular melalui media apa saja ya dok? Dan rata-rata berapa lama gejala timbul setelah orang tersebut terpapar kuman TBC dok? Karena TBC itu merupakan mycobacterium, dia menyebar melalui droplet di udara. Jadi memang penyebarannya airborne disease kita sebutnya. Jadi menyebar melalui droplet, percikan droplet yang dikeluarkan oleh pasien pada saat pasien batuk. Paling sering itu paling banyak keluarnya pada saat batuk. Itu kenapa kita harus menerapkan etika batuk untuk semua orang. Baik itu orang tuberkulosis maupun orang tanpa tuberkulosis, pada saat batuk lebih baik etika batuknya diterapkan. Tutuplah mulut dan hidung dengan lengan, atau bisa mungkin dengan tisu atau dengan sapu tangan yang kemudian dibuang. Jadi dia menularnya melalui droplet di udara karena dia airborne disease. Kemudian dahak yang dikeluarkan oleh pasien tuberkulosis itu kalau dia tercecer dengan mana itu juga merupakan salah satu sumber penularan. Jadi selalu kita bilang sama pasien-pasien yang tuberkulosis, tampunglah dahaknya di satu media begitu kok, atau botol boleh sudah diisi cairan Lysol, jangan membuang dahak sembarangan. Sebaiknya sih seluruh orang ya jangan membuang dahak sembarangan, kan jorok juga ya. Bukan cuma sekarang virus-virus yang lain juga banyak. Sebaiknya sih untuk semua orang jangan membuang dahak sembarangan. Terus kemudian pakailah masker pada saat kita berada di ruangan tertutup, dan jangan lupa etika batuknya, etika bersin atau etika batuknya diterapkan. Tutuplah mulut dan hidung pada saat kita batuk, melindungi diri kita juga, melindungi orang lain juga. Oke dok, sudah sangat jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Selamat siang dokter. Dok, saya punya tetangga usia 35 tahun dan sudah 1 tahun ini menderita TBC. Badannya kurus kering seperti orang yang tidak pernah makan. Apakah penderita TBC itu bisa gemuk dok? Bisa saja. Memang sih gejala TBC itu memang berat badannya menurun drastis ya, penurunan berat badan. Akan tetapi tidak selalu penderita TBC itu kurus kering, hanya tinggal tulang, itu tidak selalu. Karena memang walaupun dia berat badannya turun secara signifikan, kalau awalnya berat badannya memang sudah berlebih ya kan, akhirnya turun ke ideal dong. Nggak sampai harus turun kan. Jadi tidak bisa itu dijadikan patokan, tidak bisa, walaupun memang berat badan turun secara signifikan itu memang salah satu gejala dari TBC. Oke, berarti tidak semua orang TBC pasti mengalami kurus ya dok ya.
tapi akan terjadi penurunan berat badan secara signifikan ya dok ya. Tetapi berat badan itu memang salah satu hal yang kita harus cermati dan waspadai pada pasien yang sedang terapi tuberkulosis. Biasanya saya sering bilang sama pasien, kita lihat deh kalau berat badannya minimal tetap atau naik 500 gram 1 kilo aja, itu sudah bagus. Tapi kalau berat badannya cenderung turun, kita harus mulai berpikir jangan-jangan pengobatan kita gagal, atau jangan-jangan pasien yang sudah sedang dalam terapi ini kena TBC yang resisten terhadap obat. Nah, berat badan menjadi salah satu faktor atau marker yang penting untuk kita evaluasi. Kan gampang kan kita evaluasi tiap hari. Evaluasi mandiri, evaluasi untuk diri sendiri di rumah. Oke, terima kasih dokter untuk informasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya, ini dari Facebook Arisanti, yaitu selamat sore dokter, apakah terkena udara pagi secara terus-menerus dan merokok itu dapat menyebabkan terjadinya TBC? Merokok merupakan salah satu faktor ya yang memperburuk atau mempermudah kita terkena penyakit saluran pernapasan. Bukan hanya TBC, tapi juga segala macam virus yang terkait dengan pernapasan itu pasti akan lebih mudah terkena pada pasien yang perokok dibandingkan yang bukan. Akan tetapi tidak serta-merta semua pasien perokok menjadi TBC, itu tidak. Tapi memang dengan adanya rokok itu dan polusi ya, entah itu polusi yang outdoor, asap, debu dari kendaraan, atau polusi yang indoor, AC, kipas angin, debu-debu rumah, itu semua berpotensi untuk mengganggu pertahanan di saluran nafas. Jadi semuanya berpotensi, akan tetapi tidak serta-merta jadi TBC gitu ya. Oke, selanjutnya masih pertanyaan dari Facebook nih dok. Sorry dokter, apakah penyakit TBC itu diwariskan secara genetik dok? TBC ini adalah penyakit menular, infeksi menular yang ditularkan melalui persik droplet orang yang TBC, kemudian ditularkan melalui udara yang kita sebut namanya airborne disease ke orang yang sehat. Jadi tidak menular, tidak menurun secara genetik, dia menular. Jadi kalau kita kena TBC, kita pasti harus cari-cari di sekitar kita. Tapi ada pasien TBC yang kita sempat terpapar oleh persik dropletnya orang tersebut, tapi tidak menurun. Jadi bukan berarti kalau bapak ibunya TBC, anaknya pasti TBC atau kakeknya TBC, enggak juga. Berarti untuk TBC ini tidak diwariskan secara genetik ya, tapi seperti yang tadi telah disampaikan dokter Dia, penularannya itu bisa terjadi secara langsung melalui droplet ataupun airborne. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya dok ya. Bagaimana bila penderita TBC tersebut tidak mengkonsumsi obat secara teratur ini dok? Biasanya kan angka kejadian yang tidak mengkonsumsi obat secara teratur juga tinggi ya dok ya. Minum obat TBC itu sebenarnya 2 bulan pertama, bahkan kadang-kadang 1 bulan pertama itu sudah rasanya enak. Jadi pasien seringkali di tengah-tengah nggak mau lanjut obat lagi karena merasa sudah sembuh. Apa efeknya? Pertama, seringkali terjadi kekambuhan. Pasien itu sudah terlihat enak setelah di stop ya, karena memang kuman TBC-nya masih di sana, masih bereplikasi walaupun tidak masif ya. Akhirnya muncul lagi gejalanya. Dan yang kedua, itu akan membuat resiko untuk terkena resistensi obat. Jadi kuman yang hampir mati, pingsan lah saya bilang istilah kasarnya ya, kuman yang pingsan itu kembali hidup dan lebih ganas karena dia sudah mengalami mutasi, menjadi kebal terhadap obat yang kita berikan. Apa efeknya? Satu, kondisi pasiennya menjadi lebih parah. Dua, pada saat kita memulai pengobatan kembali untuk pasien dengan kuman yang resisten obat, pengobatannya lebih lama, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bahkan kadang ada yang 2 tahun. Itu benar-benar pengorbanan dan perjuangan untuk menyelesaikan pengobatan untuk TBC resisten obat itu tidak hanya dari si pasien, keluarga, pihak rumah sakit, dokter, semua providernya juga ikut sama-sama berjuang. Sulit memang untuk yang resisten obat. Makanya kita selalu bilang lebih baik kita lebih aware, begitu kita sudah terdiagnosa TBC, ikutilah pengobatannya 6 bulan, mohon bersabar selama 6 bulan. Begitu aja. Oke dokter, di sini juga ada pertanyaan dok masuk melalui DM Instagram, di mana selamat sore dok, saya ingin bertanya, adik saya akan dinyatakan terkena TBC, meskipun tanpa gejala awal nih dok. Lalu kami sekeluarga takut tertular dok, terutama saya karena berat badan saya ini semakin menurun. Gimana ya dok cara biar mencegah keluarga serumah tidak tertular mengenai penyakit tersebut? Oke. Kalau memang ada pasien atau ada orang dalam rumah kita yang sedang dalam pengobatan, satu, sampaikan pada orang tersebut untuk juga teratur. Mohon bantuannya untuk support emosi dan support sosial terhadap orang tersebut agar pengobatannya berjalan dengan lancar dan berjalan sampai tuntas. Selalu ingatkan untuk pakai masker. Kalau bisa, tidak hanya pasien, kita juga lebih baik ikut pakai masker. Jangan membuang dahak sembarangan, terapkan etika batuk dan etika bersih yang baik, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ventilasi di rumah mohon dijaga. Jadi selalu usahakan udara itu masuk dan bersirkulasi. Begitu pula sinar matahari. Karena memang kuman TBC ini pasti mati dia kalau kena sabun, kena sinar matahari itu mati. Jadi tidak perlu yang desinfektan. Tidak sih seheboh itu. Cukup dengan sirkulasi dan sinar matahari yang baik. Terus kemudian kalau memang kita
kita kontak erat, tidak ada salahnya kita juga ikut screening. Pergilah ke pusat kesehatan. Saat ini screening untuk orang yang serumah dengan pasien TBC, itu puskesmas sudah menjalankan screening tersebut. Kita sebutnya namanya IKA atau program investigasi kontak. Teman-teman atau ini sekalian akan difasilitasi untuk bisa screening. Kalau perlu cek dahak, kalau memang batuk silakan cek dahak, itu gratis. Kalau perlu foto ronsen, pergunakanlah BPJS. Teman-teman sekarang sudah di universal coverage, BPJS menanggung. Silakan datang ke rumah sakit untuk kita foto ronsen. Kalau misalnya pun semuanya bersih, saat ini kita ada yang namanya program pencegahan atau terapi pencegahan. Terapi pencegahan itu kita berikan pada pasien-pasien yang pada orang-orang yang kontak serumah dengan pasien tuberkulosis yang sudah kita lakukan screening dan tidak ada gejala sama sekali bersih. Jadi kita bisa lakukan terapi pencegahan. Terapi pencegahan ini sangat bermanfaat untuk kita mencegah biar tidak sampai kita kena tuberkulosis. Ya. Oke dok, selanjutnya kita bacain dari kolom komentar ya dok ya, ada yang bertanya ini. Selamat sore dok, saya mau tanya dok, apa saja makanan yang dapat mempercepat penyembuhan dari TBC kelenjar? Silakan dokter. Makanan ya, saya sih selalu menyarankan makanan sehat, tidak ada pantangan makanan. Selalu pasien bertanya, apa ya pantangan makanan saya harus makan apa ya biar cepat sembuh. Makanlah makanan yang sehat, hindari makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan yang mencetuskan batuk, yang berminyak, gorengan, yang dingin-dingin, sebaiknya semua dihindari saja pada saat kita pengobatan. Perbanyaklah protein. Entah itu protein hewani maupun kalau vegan ya mungkin protein nabati atau gabungan keduanya itu bebas. Lebih banyak protein sementara lebih baik, kecuali kalau memang pasien tersebut ada kontraindikasi atau ada tantangan dari penyakit yang lain. Kadang-kadang kan pasien dengan tuberkulosis tidak datang hanya satu penyakit ya, kadang ada yang dengan diabetes, jadi memang tantangannya untuk diabetesnya yang lebih banyak, atau kadang ada yang datang dengan asam urat yang tinggi. Nah itu memang agak sulit ya untuk mengatur gizinya, tapi secara umum kalau untuk tuberkulosis, makanan yang tinggi protein sangat baik, makan makanan yang sehat, buah, sayuran secara cukup itu sangat baik, tidak ada pantangan makanan seperti itu. Oke, intinya makanan-makanan yang sehat ya dok ya, kayak akan protein, dan juga sayur-sayuran, dan juga buah-buahan ya dok ya, untuk mempercepat proses penyembuhan dari TB ini dok ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya nih dok, bisakah penyakit TBC disembuhkan secara tuntas, dan bagaimana caranya dok? Biasanya bisa disembuhkan secara tuntas, pengobatan yang teratur kurang lebih sekarang semuanya adalah 6 bulan kalau yang sensitif obat, kalau TBC yang resisten obat tergantung lagi dari regimennya, yang paling cepat ada yang 9 bulan, yang paling lama bisa 2 tahun. Berobatlah dengan teratur dan sesuai dengan anjuran dokter. Akan tetapi memang TBC bisa sembuh dalam 2 tahun pertama, itu rata kesembuhan paling sering. Namanya penyakit infeksi ya, sama kayak batuk, pilek kan juga infeksi virus, ya, ini juga infeksi tapi bakteri, Mycobacterium. Bisa nggak sih saya terkena lagi tuberkulosis? Ya bisa kalau lingkungan atau sanitasinya kotor lagi, jorok lagi, atau ada orang TBC di sekitarnya lagi, ya muter-muter infeksinya. Itu yang menyebabkan eradikasi tuberkulosis di Indonesia ini lama dan sulit, nggak pernah kita dapat biru case, itu nggak pernah. Jadi berobat yang teratur, kalau sudah selesai berobat, kontrol diri, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, intinya berobatnya yang teratur ya dok ya, jangan sampai malah jadinya pengobatannya resisten dan malah pengobatannya jadinya semakin lama ya dok ya. Iya, jangan berobatnya bolong-bolong. Oke dok, di sini ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Chandra Ayu 680. Maaf dok, mau nanya apakah TBC bisa dideteksi dengan cek darah lengkap dok? Silahkan dokter Dia. Cek darah lengkap merupakan salah satu entry point ya. Jadi ada beberapa hal yang memang berubah pada saat kita melakukan cek darah lengkap. Akan tetapi tidak bisa mendiagnosa tuberkulosis secara pasti. Jadi tetap menurut saya pastinya diagnosa tuberkulosis itu satu kalau kita ketemu kuman. Bagaimana cara menemukan kuman? Kita periksakan sampelnya atau periksakan dahaknya. Kalau memang itu TBC paru, berarti kita periksakan dahaknya dengan cara tercepat molekular tadi, atau dengan kultur, atau dengan BPA, mikroskopis BPA juga bisa. Itu kalau ketemu kumannya itu sudah 100% pasti, gitu ya. Tapi kalau ada juga yang berikutnya, kita bisa cek di foto ronsen. Kalau memang ada gambaran TBC, itu juga bisa. Tapi kalau hanya satu-satunya dari darah lengkap saja, belum bisa kita mendiagnosa langsung memvonis orang tuberkulosis hanya dari cek darah lengkap. Jadi harus bisa melanjutkan lagi, biar lebih pasti. Karena orangnya harus berobat 6 bulan, kan kasihan kalau sampai salah diagnosa. Jadi hati-hati, kalau mungkin teman-teman di luar sana ada yang dokter yang sedang mendengarkan, mohon jangan over diagnosa dan mohon juga jangan sampai under diagnosa.
Baik, sudah sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Dokter Diah dan informasi yang diberikan sudah sangat lengkap dan juga menarik. Nah, nggak berasa nih dok, udah kurang lebih 1 jam kita live Instagram memberikan informasi bersama Sobat Arisanti yang lainnya. Terima kasih ya Dokter Diah karena sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat detail dan juga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Sobat-Sobat Arisanti. Semoga nantinya informasi yang dokter berikan dapat bermanfaat bagi Sobat Arisanti semua. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok, baru mau ditutup. Ada pertanyaan dari Widya Roro. Selamat sore dokter, izin bertanya dok, apakah batuk lama, di mana batuknya ini hilang timbul, dapat dicurigai TBC, dan pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan dok? Batuk lama hilang timbul seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kita sudah ada batuk lama, entah dia terus menerus atau hilang timbul selama 2 minggu, kurang lebih ya, minimal 2 minggu, itu sudah kita harus aware, kita harus screening apakah kita ada TBC atau tidak. Bagaimana caranya mendiagnosa atau bagaimana yang harus kita lakukan? Silahkan periksakan dahaknya ke vaskes terdekat atau silahkan datang ke vaskes terdekat, nanti akan diperiksakan dahaknya. Nama pemeriksaannya adalah pemeriksaan TCM, mesinnya namanya Gen Expert. Itu bisa digunakan dan gratis seluruh Indonesia. Pemeriksaan apa lagi selain pemeriksaan dahak yang bisa dikerjakan? Pemeriksaan foto ronsen itu juga available. Hampir rata-rata semua rumah sakit itu bisa mengerjakan pemeriksaan foto ronsen. Nggak perlu datang ke klinik-klinik swasta lah, pakai BPJS juga bisa dilayani dengan baik kok. Di hari nanti juga bisa. Silahkan datang untuk kita periksakan. Oke, terima kasih ya Dokter Diah untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Nah, bagi Sobat Arisanti yang tidak bisa bergabung pada sesi live Instagram kali ini, jangan khawatir karena cuplikan video ini akan kita save. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk follow sosial media kami, yaitu di Instagram, @arisanti_hospital. Lalu bisa juga follow kami di Facebook dan juga fanpage di Arisanti Hospital, TikTok Arisanti_hospital, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Arisanti Hospital untuk informasi lebih mendalam mengenai tuberkulosis. Apabila teman-teman atau Sobat Arisanti masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Diah spesialis paru, dapat melakukan pendaftaran, nanti bisa registrasi reservasi melalui WhatsApp atau bisa juga melakukan pendaftaran langsung nih di admisi Rumah Sakit Arisanti. Nah, untuk jadwal praktek Dokter Diah sendiri yaitu hari Senin dan Rabu pukul 14.30 sampai 18.00 WITA dan di hari Jumat jam 12 sampai 14 WITA ya, Dok ya? Boleh, silahkan mau datang juga. Siapa tahu dari Sobat Arisanti ingin bertanya-tanya lebih lanjut dan ingin langsung menemui Dokter Diah, bisa ya, Dok ya? Bisa, silahkan. Ada 3 dokter paru. Boleh datang kapan saja, silahkan datang. Bebas. Oke, terima kasih dokter. Oke, itu dia sharing session kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Diah karena sudah berkesempatan untuk berkolaborasi bersama dengan melakukan live Instagram di segmen Bincang Kesehatan Rumah Sakit Arisanti. Ditunggu kolaborasi-kolaborasi kita selanjutnya ya, Dok. Jadi, terima kasih banyak. Selamat sore. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Iya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Arisanti yang sudah bergabung dalam sesi live Instagram kita hari ini. Semoga apa yang kita bagi hari ini atau informasi yang diberikan oleh Dokter Dia hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa bincang-bincang kesehatan selanjutnya bersama Rumah Sakit Arisanti di live Instagram berikutnya. Selamat sore semuanya. Sore.